Lanjutkan ya. Begitu tadi kontrak kuliah kita sama satu semester ini. Nah, di sini ada 16 kali pertemuan, kan sudah Bapak jelaskan tadi. Kemudian yang selanjutnya akan Bapak jelaskan tentang potensi perikanan, dan juga untuk besok akan dijelaskan tentang karakteristik rumput laut sebagai bahan baku, kandungan, dan sifat kimia lainnya. Oke, ini sudah, capaian pembelajaran sudah. Nah, ini. Nah, tadi ada yang keluar ya, apa itu perikanan kan di pretest. Nah, perikanan itu adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian. Tidak hanya sebagian, tidak hanya seluruh. Jadi bisa seluruh, bisa sebagian. Dari siklus hidupnya yang berada di dalam lingkungan perairan. Nah, jadi bisa dia fauna, flora, kemudian ada di situ amfibi juga, misal seperti penyu, katak, dan lain-lain. Itu semua termasuk organisme yang berada pada lingkup perikanan. Nah, ini semua diatur pada perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Nah, karakteristik hasil perairan itu sangat berbeda dengan karakteristik hasil terestrial. Nah, hasil terestrial itu apa ya? Misalnya seperti daging kambing, daging sapi, dan lain-lain, hasil peternakan lain. Oh iya, sebelum Bapak lanjutkan lagi, semuanya udah persiap ini semua ya, buku catatannya semua ya sama pena. Jadi apa yang Bapak jelaskan mungkin bisa dicatat yang penting-penting. Nanti siapa tahu bisa satu waktu keluar ketika ada postes, atau nanti sangat penting untuk ada UTS nanti. Fungsi untuk UTS nanti semuanya Bapak ambil dari yang Bapak jelaskan. Baik dari PPT, kemudian dari tugas-tugas tentunya. Jadi semua harus siap, semua buku, catatan, kemudian pena, apa yang perlu dipersiapkan, semua dipersiapkan. Kemudian dilanjutkan, jadi karakteristik hasil perairan itu sangat berbeda karakteristiknya dengan hasil terestrial. Dari hasil peternakan misalnya, daging kambing dengan daging ikan tentu beda kita dalam melihat karakteristiknya. Karakteristik itu apa sih? Ciri-cirinya, ciri-ciri dari struktur dagingnya, struktur bahan bakunya. Nah, perikanan itu memiliki sifat-sifat karakteristik. Nah, ini yang sudah Bapak rangkum. Wide variety of species. Dia memiliki berbagai macam jenis spesies. Beragam bentuk spesies-spesiesnya. Karena perikanan kan yang kita tahu ada perikanan budidaya, perikanan tangkap, salah satunya jenisnya. Kemudian terbagi lagi ada perikanan air tawar, perikanan air laut, kemudian air payau, dan sehingga itu begitu banyak varietas atau variasi-variasi spesies di dalamnya. Nah, kemudian inconsistency of supply, tidak konsisten supply-nya, jumlahnya. Jadi ketika yang ada di lingkungan itu tidak banyak, atau dia bisa berkurang. Karena kan terutama untuk sumber daya perikanan tangkap. Karena kan di situ tidak ada proses kulturisasi atau budidaya di dalamnya. Semua diambil, apalagi kalau sampai illegal fishing terlalu banyak di Indonesia, itu akan menghilangkan atau mengurangi supply dari salah satu bahan baku hasil perikanan. Kemudian low storage life, highly perishable, dia tidak mudah busuk. Ikan itu salah satu produk yang mudah busuk dibandingkan daging-daging yang lain. Karena di situ dia di dalamnya terdapat banyak protein, banyak lemak, sehingga perlu adanya penanganan. Nah, untuk penanganan nanti akan dijelaskan tentang penanganan hasil perikanan pada mata kuliah penanganan hasil. Nah, kemudian instability, tidak stabil, dan juga common property, artinya dimanfaatkan oleh semua orang. Artinya ikan ini semua bisa dimanfaatkan oleh semua manusia, semua orang. Sehingga tentunya ini akan mengurangi supply-nya. Salah satunya tadi mengurangi supply dari bahan bakunya. Kemudian high risk, beresiko tinggi untuk mengalami pencemaran atau mengalami kerusakan juga, dan juga tidak terlihat. Nah,
tidak terlihat nih khususnya di perikanan tangkap. Karena kan perikanan tangkap kan kita tidak tahu apa yang ada di bawah air itu kan. Nah, makanya perlu adanya satu teknologi yang bisa untuk kita tahu apa isi dari yang ada di dalam fishing ground kita, dalam daerah tangkapan kita. Itu nanti akan dipelajari ketika sistem informasi geografis dari perikanan. Nah, kemudian, ini potensi perikanan di Indonesia. Ini untuk tahun 2017 ya, yang Bapak tunjukkan ini. Nah, bisa ada dilihat sendiri. Ini yang Bapak tunjukkan peta hanya pada daerah perbatasan saja. Perbatasan saja itu bisa mencapai 36.000 ton. Bahkan ada yang 1.997 ton. Nah, untuk produk-produk unggulannya seperti tuna, kerapu, kemudian rajungan atau lobster. Jadi begitu besar, begitu banyak. Sehingga ini menjadi potensi buat kalian para calon taruna-taruni itu untuk dapat bisa mengembangkan, memanfaatkan seluruh potensi perikanan di Indonesia. Kita lihat dari perbatasan saja, daerah perbatasan saja itu bisa menghasilkan 1.997 ton. Ini baru potensi tangkapannya saja. Belum kita lihat dari potensi budidayanya, kemudian daerah-daerah yang memiliki sektor perikanan tangkap budidaya yang tinggi, itu belum dijumlahkan. Sehingga KKP 2017 atau Kementerian Kelautan Perikanan 2017 mengestimasi potensi perikanan Indonesia itu bisa mencapai 12.541.000 ton. Nah, ini tentunya akannya sangat besar. Nah, ini tentunya estimasi ini dilihat dari banyaknya jenis ikan dan juga lokasi wilayahnya. Nah, itu dibagi-bagi. Jadi ini menjadi potensi buat kalian, menjadi peluang bagi kalian untuk dapat memanfaatkan produk-produk perikanan, khususnya kalian kan sebagai pengolah hasil perikanan atau sebagai penjamin mutu hasil perikanan yang nantinya akan kalian bergerak di bidang penjamin mutu, kemudian bergerak di bidang pengolah, wirausahawan, dan itu tentunya bisa kalian manfaatkan semuanya sumber daya alam yang ada di air, di perairan. Nah, kemudian ini beragamnya spesies-spesies di perairan. Jadi bahan baku hasil perairan itu faktornya dilihat dari varietas-varietas spesies yang beragam di perairan. Apa saja varietas-varietasnya? Nah, hasil perairan sangat bervariasi spesiesnya, terutama di Indonesia yang beriklim tropis, ya, sehingga biodiversitasnya sangat tinggi. Kenapa Indonesia beriklim tropis, terus hubungannya dengan biodiversitas yang sangat tinggi? Ada yang bisa menjawab? Kenapa hubungan biodiversitas yang sangat tinggi dengan iklim tropis yang ada di Indonesia? Apa yang bisa menyebabkan kenapa iklim tropis di Indonesia itu bisa menyebabkan biodiversitas yang sangat tinggi, khususnya di perikanan? Ada nggak yang bisa jelasin? Ada ya? Oke. Ini kalau misalnya Bapak tanya terus ada yang bisa ngejawab, jawab aja ya, dihidupkan mikrofonnya. Jadi itu bisa nanti buat poin-poin tambahan buat kalian nanti untuk ketika kekurangan atau menambah nilai tambah poin untuk nilai akhir. Siap, Pak. Ya kalau salah atau ini nanti bisa nggak apa-apa, salah kita sama-sama belajar. Jadi apapun jawabannya, yang penting sampaikan asumsi kalian, opini kalian ketika Bapak tanyakan, atau dosen-dosen lain tanyakan ketika ingin tanya, maka dijawab, hidupkan saja mikrofonnya. Tidak apa-apa. Jadi apa yang bisa menyebabkan iklim tropis di Indonesia bisa menyebabkan biodiversitas yang sangat tinggi atau keragaman aneka ragam perikanan di Indonesia? Kenapa kok bisa? Ada yang bisa jawab?
Gimana? Ya, Mbak Yuwita. Karena banyak Apa? Halo? Banyak. Ya, banyak apa? Banyak jenis ikan. Ya, biodiversitas itu artinya emang banyak jenis, banyak ragam. Nah, kenapa kok bisa iklim tropis itu bisa banyak jenis perikanan, jenis-jenis perikanan di Indonesia itu kenapa? Ya udah, oke. Mungkin masih pada bingung ya. Ya, kenapa iklim tropis di Indonesia itu bisa menyebabkan biodiversitas sangat tinggi? Sebenarnya simpel. Iklim tropis itu apa sih? Dia memiliki dua iklim kan, musim hujan dan musim panas. Nah, tentunya akan di situ ada faktor suhu, kemudian faktor kelembapan, faktor-faktor lain seperti curah hujan dan lain-lain. Itu semua bisa menjadi alasan mengapa biodiversitas kita di Indonesia khususnya di perikanan itu sangat tinggi. Nah, sehingga ikan-ikan yang dari iklim subtropis, dari iklim dingin itu pada bermigrasi ke kita untuk mencari suhu atau kondisi lingkungan yang lebih baik. Nah, itu jawabannya sebenarnya. Jadi karena adanya faktor-faktor seperti suhu, kemudian kelembapan, curah hujan, pH laut, pH air, nah, itu semua bisa menyebabkan mengapa biodiversitas kita, perikanan kita sangat tinggi. Nah, kemudian biota perairan dapat dibedakan berdasarkan jenis, ada flora, ada fauna tentu. Kemudian fauna apa saja ya, tentunya ikan ya, ikan, kemudian udang, kelompok-kelompok krustasea, nah nanti akan dijelaskan lebih banyak lagi selanjutnya. Kemudian habitat, ada perikanan air tawar, air laut, kemudian di kondisi habitat pelagis demersal dan juga pesisir atau daerah karang. Kemudian ukurannya, ada ukuran makro dan ada ukuran mikro. Nah, kemudian flora, apa saja flora yang termasuk dalam perikanan? Tumbuhan yang mampu menghasilkan zat organik sangat kompleks melalui fotosintesis atau produser. Yang terdiri dari ada makroflora, contohnya apa saja? Ada mangrove, misalnya ada lamun, kemudian rumput laut, yang nanti akan Bapak jelaskan ini. Rumput laut ini termasuk bahan baku hasil perikanan. Termasuk dalam makroflora. Kemudian tanaman-tanaman air tawar seperti teratai, semanggi, eceng gondok, dan beragam macam flora lainnya yang ada di perairan. Itu semua bisa menjadi bahan baku yang dapat kita olah hasilnya. Kita jadikan suatu produk. Oke. Kemudian mikroflora. Mikroflora itu ada fitoplankton, kemudian spirulina, chlorella. Spirulina mungkin ada yang pernah dengar ya. Masker spirulina mungkin ada yang pernah pakai. Karena ini kan banyak banget manfaatnya dari spirulina ini. Walaupun dia bentuknya mikro, kecil, tetapi pemanfaatannya sangat luas. Jadi ini bisa sebagai peluang buat kalian untuk ketika nanti kalian sudah tahu bagaimana cara budidaya spirulina itu seperti apa, nah, bisa diterapkan di kehidupan kalian. Nanti bisa kalian manfaatkan hasilnya spirulina ini. Karena pembuatan spirulina ini kalau dipelajari mungkin bisa mudah. Kemudian fauna, apa saja? Ada vertebrata, ada avertebrata. Dimana vertebrata ini contoh-contoh ikan yang yang ada di kita, misalnya ikan nila, ikan gurame, ikan mas, dan macam-macam. Kemudian avertebrata apa saja? Ini avertebrata ada 85% di lingkungan, seperti protozoa, porifera, colenterata, platyhelminthes, nematoda, echinodermata, moluska. Nah, moluska ini 80.000 totalnya spesiesnya yang ada di lingkungan. Dan ini nanti yang akan lebih dijelaskan bahan bakunya seperti apa saja jenis-jenis moluska nanti akan dijelaskan oleh
Ibu Bu Hida, insya Allah pertemuan minggu depan atau selanjutnya. Kemudian ada krustase, arachnida, filopoda, dan diplopoda. Ini semua jenis avertebrata, bahan baku hasil perikanan. Kemudian ada ikan ada jenisnya ada telestei dan elasmobranchi. Ini jenis-jenisnya ya, jenis-jenis hasil perikanan. Ada telestei, misalnya telestei itu ada ikan-ikan yang biasanya kita temukan seperti ikan ya gabus, ikan gurame, ikan mas, atau di air laut ada ikan kerapu dan lain-lain. Kemudian elasmobranchi itu ada ikan hiu, nanti mungkin bisa kalian pelajari apa saja jenis-jenisnya telestei dan elasmobranchi. Kemudian non ikan ada reptil dan amfibi dan juga mamalia air seperti mamalia air ini paus misalnya. Kemudian amfibi itu ada katak itu salah satunya juga termasuk hasil perikanan ya, salah satu bahan baku hasil perikanan. Karena ada juga yang memanfaatkan katak itu sebagai diambil ekstraknya sebagai bahan bakunya, sebagai bahan baku obat misalnya. Nah, itu sudah banyak yang meneliti itu. Kemudian berbagai macam jenis lain, varietas-varietas spesies-spesies hasil perikanan yang bisa kita jadikan bahan baku hasil perikanan. Kemudian ikan berdasarkan habitat ada di laut, ada pelagis besar, kemudian tuna, marlin, cakalang tenggiri itu salah satunya pelagis besar, kemudian pelagis kecil, teri, lemuru, dan demersal ada pari sebelah, ikan manyung, dan ikan karang, ikan-ikan karang atau koral ada kerapu, dan payau ada bandeng, cucut, pari. Nah, ini semua ikan berdasarkan habitat. Ada laut dan juga ada air tawar. Nah, yang tadi itu berdasarkan macam-macam tadi, ada berbagai macam jenisnya juga. Kemudian perairan umum, ada sungai, di air tawar itu bisa diambil dari perairan umum, di sungai, di danau, lubuk, atau di embung, dan lain-lain. Kemudian, nah air tawar ini beda dengan laut. Dia bisa dibudidayakan, dan ini menjadi potensi atau masa depan untuk perikanan Indonesia. Karena kan laut sendiri itu terbatas jumlahnya, sumber daya alam yang terbatas. Dan kalau dia tidak kalau ekosistemnya habis di situ, ya sudah habis. Kayak misalnya ikan hiu yang selalu dieksploitasi semuanya, diambil siripnya untuk dijadikan bahan baku obat. Nah, itu lama-kelamaan akan punah, akan habis. Nah, sedangkan air tawar itu bisa kita budidayakan. Nah, ini masa depan perikanan Indonesia ada di perikanan budidaya air tawar ini. Macam-macam di dalamnya, ada budidaya ikan nila, ikan gurame, kemudian udang, rajungan, dan lain-lain. Nah, kemudian nih contohnya, ini ikan pelagis. Nah, ikan pelagis besar ada tuna, yellowfin, skipjack, mata besar, tuna. Assalamualaikum Pak. Ya. Gimana? Ada yang tanyakan? Mohon izin bertanya Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum. Perkenalkan Pak, nama saya Sri Novianti. Ya. Begini Pak, tadi kita sedikit menyinggung tentang potensi perikanan tinggi itu berdasarkan faktor tentang kayak suhu, disolvate oksigen, pH, alkalinitas, atau begini Pak, kan kalau misalkan di bagian budidaya, apa hanya iklim itu Pak yang termasuk yang mempengaruhi faktor tingginya suatu hasil perikanan? Apa tidak dengan lingkungannya Pak atau bagaimana? Misalkan tempat yang tidak strategis, jauh dari perairan, di bagian budidaya saja Pak. Oh iya. Apa itu tidak mempengaruhi Pak? Oh, oke. Tadi cuma sebutkan yang tentang suhu, disolvate oksigen. Iya. Ya, betul. Bagus sekali pertanyaannya. Iya Pak. Mbak Sri ya tadi ya? Sri Novi Pak. Oh, panggilannya Mbak Novi. Iya. Nah, tadi kan Bapak jelaskan, kalau misalnya di laut, itu faktor-faktornya sudah dijelaskan Mbak Novi tadi. Itu ada suhu, pH, kemudian dissolved oksigen, macam-macam, Iya, Pak. air juga. Nah, sedangkan untuk di perikanan budidaya, itu kan
perikanan budidaya itu yang diatur oleh manusia di dalamnya, Iya, Pak. bukan diatur oleh alam. Jadi Iya, Pak. Jadi saya faktor-faktor bertanya, Pak. Jadi saya bertanya, apa kalau di dalam budidaya itu, Pak, cuma iklim-iklim yang jadi pengaruh? Yang kalau tempatnya tidak strategis kah atau bagaimana, Pak? Itu bagaimana cara penanganannya? oh iya, makanya itu kalau misal budidaya itu kan kita yang mengatur sendiri kondisi lingkungannya, bukan alam kan. Iya, Pak. Misalnya di situ kita membutuhkan salinitas yang tinggi, maka kita tambah garam. Iya, Kemudian Pak. di situ butuh suhu yang rendah atau suhu yang tinggi, kita tambahkan heater atau cooler di dalamnya, atau ditambahkan kincir angin, kincir kipas itu agar untuk sirkulasi suhunya agar lebih dingin. Nah itu, jadi perbedaan budidaya dan juga tangkap itu tentunya kondisinya berbeda pasti, karena budidaya kan bisa diatur kondisi lingkungannya, sedangkan untuk yang tangkap itu tidak bisa. Jadi semua berdasarkan alam lingkungan. Nah, jadi faktor-faktor apa saja yang budidaya itu yang selain iklim, yaitu tadi ya faktor dari kita sendiri. Misalnya Iya, Pak. kita membudidaya ikan apa, misalnya ikan gurame, misalnya. Iya, Pak. Nah, di situ gurame di dalam kolam ikan terpal, misalnya di situ. Nah, suhunya bisa kita atur di situ, tidak hanya dari lingkungan. Mungkin bisa kita tambahkan heater untuk misalnya di kondisi pegunungan atau di daerah dataran tinggi itu bisa kita tambahkan heater, atau bisa ditambah. Izin bertanya lagi, Pak. Yang Ya, paling ya. efektif untuk meningkatkan oksigen itu meningkatkan debit air atau pakai blower saja, Pak? Yang paling efektif, paling bisa iya. cepat meninggikan. Oh iya, iya. Sepengetahuan saya, untuk oksigen itu bisa pakai apa? Aerator. Aerator itu bisa dibuat Aerator. dari untuk oksigen kan ya? Iya, Pak. Itu paling Aerator efektif, Pak. Apa bisa ya, Pak? ya bisa pakai aerator kalau misalnya untuk budidaya yang kecil itu bisa pakai aerator ditambahkan di dalamnya. Kemudian bisa juga pakai kincir angin, kipas kincir itu yang untuk budidaya biasanya. Itu kan bisa membuat buih-buih oksigen. Iya, Pak. Nah, itu bisa menambah kandungan oksigen atau oksigen terlarut di dalam kolam itu. Sebenarnya masih banyak faktor-faktor lainnya yang bisa kita tingkatkan agar budidaya kita tinggi. Nah, itu mungkin akan lebih banyak dipelajari nantinya di aquaculture atau nanti dasar-dasar budidaya. Nanti ada nggak ya kira-kira dasar budidaya? Bapak juga belum tahu. Kalau misalnya ada dasar-dasar aquaculture, itu mungkin sangat bermanfaat buat kalian. Ada kan tidak hanya pengolahan saja kan, jadi kalian bisa belajar juga tentang budidayanya seperti apa, ya kan? Tidak membatasi lah, hanya pengolahan saja. Iya, Pak. Oke, itu dari saya mungkin. Izin bertanya lagi, Pak. Iya, ya. Kalau kolam yang memakai apa ya, itu yang dasarnya tanah atau dindingnya beton, itu kan kalau anunya Pak, cara penumbuhan pakan alaminya kan gampang, kan mereka pakai tanah. Kalau yang pakai beton bagaimana ya Pak? Cara untuk menumbuhkan pakan alami di kolam beton. Oh iya, kalau pakan alami itu kan terkait plankton ya. Plankton, fitoplankton, zooplanktonnya di dalamnya. Nah, itu balik lagi ke kondisi kondisi airnya di dalamnya seperti apa. Nah, kita buat kondisi lingkungannya itu agar zooplankton atau fitoplankton itu dapat mudah tumbuh. Jadi zooplankton itu kan tumbuh secara alami. Nah, apa saja kondisi lingkungan yang bisa ditumbuhi zooplankton, fitoplankton itu, plankton tersebut atau plankton yang dia pakan alami dari alam. Nah, itu pasti ada suhunya berapa, kemudian salinitasnya berapa, kemudian kandungan oksigennya berapa di situ. Nah, itu bisa membantu untuk menumbuhkan fitoplankton di dalamnya. Jadi nggak harus tanah. Jadi walau itu beton, asal kondisi lingkungannya sesuai dengan yang dapat untuk menumbuhkan plankton, itu bisa kita
perbanyak jumlah plankton di dalamnya, sehingga jumlah kondisi pakan alaminya jadi lebih banyak. Seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu, mungkin nanti bisa kalian cari lagi seperti apa kondisi lingkungan fitoplankton atau zooplankton itu tumbuh atau pakan alami itu bisa tumbuh. Nah, itu mungkin bisa di-share, Mbak Novi. Di ini banyak kok di literatur-literatur tentang teknologi aquaculture. Iya, Pak. Nah, seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Lanjut ya. Oke. Iya, Pak. Ini tadi ada yellowfin tuna, kemudian ini jenis-jenis ikan pelagis besar, tongkol, yellowfin tuna, ini skipjack, dan lain-lain. Ini salah satu produk-produk unggulan Indonesia, perikanan Indonesia, terutama di yellowfin itu paling banyak. Kemudian big eye, nah ini semua di perikanan air laut, di perikanan tangkap. Kemudian di demersal itu bermacam-macam, ada kerapu, berbagai macam jenis kerapu, kemudian macam-macam di dalamnya. Ini salah satu saja jenis dari ikan demersal dan ikan pelagis besar. Dan masih banyak tadi jenis-jenis yang sudah Bapak jelaskan. Contoh-contohnya nanti bisa dicari. Kemudian inconsistency of supply. Nah, ini yang tadi yang dijelaskan di faktor tadi, yang pertama. Mengapa supply dari bahan baku perikanan itu tidak konsisten? Nah, pertama, biodiversitas tinggi, namun populasi secara kuantitasnya rendah. Mengapa bisa terjadi? Ya karena iklim kita tropis, biodiversitasnya tinggi di Indonesia, perikanan kita. Namun populasi secara bertahap akan menurun karena tidak adanya pengaturan atau terlalu banyaknya illegal fishing, kemudian penangkapan secara berlebihan. Ini tentunya akan mengurangi populasi perikanan yang ada di dalamnya. Nah, walaupun biodiversitas tinggi ini tidak akan mempengaruhi populasinya kalau kita tidak membatasi penangkapannya atau mengurangi atau masih banyaknya praktek illegal fishing. Nah, itu juga akan mempengaruhi populasi di dalamnya. Kemudian datanya belum diperbaharui. Nah, data yang sudah ada itu masih 5,1 juta ton. Sejak dahulu itu masih segitu aja. Padahal suplai bahan baku di Indonesia kan itu semakin berlama itu akan semakin turun. Ini tentunya juga akan mempengaruhi suplai yang ada data suplai perikanan di Indonesia. Kemudian sulit menentukan jumlah, waktu, wilayah, jenis, ukuran tangkap. Jumlah, waktu, wilayah, jenis, ukuran tangkap ini kita sulit menentukan seperti apa. Mungkin dengan teknologi-teknologi yang mumpuni mungkin bisa digunakan, kita bisa menentukan jumlah, karena kan sekarang kan berbasis data kan, atau industri 4.0 itu kan semua berbasis data, karena semua apa yang kita lakukan itu ada datanya, sehingga untuk menentukan jumlah, waktu, wilayah, jenis, ukuran tangkap itu semua sudah kita mungkin sekarang bisa kita temukan di internet. Nah, kemudian mengapa juga suplainya tidak konsisten? Itu sebagian besar nelayannya kita tradisional, tidak modern. Nah, ini juga mempengaruhi, sehingga armada penangkapannya itu ipteknya rendah, kayak kapalnya ber-GT kecil, mesin kecil, itu juga mempengaruhi suplai bahan baku di dalamnya. Sehingga yang tradisionalnya kalah dengan nelayan-nelayan modern yang bisa menangkap banyak bahan baku hasil perikanannya. Kemudian banyaknya praktek ilegal, yang ini tadi yang Bapak jelaskan, unregulated atau tidak terregulasi. Jadi perlu adanya peraturan-peraturan dari pemerintah juga yang harus dijaga kelestarian atau populasi dari bahan baku perikanan kita di Indonesia. Dan kemudian juga ini sehingga law enforcement atau peraturan perhukuman undang-undang di Indonesia itu di laut khususnya itu masih rendah. Kemudian sarana dan prasarana perikanan tangkap kita tidak memadai. Itu salah satunya tadi kapalnya masih tradisional. Kemudian kerusakan ekosistem laut yang semakin besar dan juga lemahnya
market pasar. Nah ini, lemahnya market pasar atau market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar, dan selera. Ini tugas kalian. Kalian kan nantinya akan menjadi wirausahawan semuanya. Wirausahawan di bidang pengolahan. Kalian juga harus tahu segmen pasar apa saja yang perlu kalian pelajari untuk dapat memasarkan produk-produk yang produk-produk perikanan yang bisa kalian pasarkan nanti di pasar. Dan kalian tentunya harus tahu pesaingnya berapa, pesaingnya siapa saja, kemudian segmen pasarnya, selera, dan konsumen tentang jenis dan mutu komoditas. Nanti ini akan dipelajari mungkin di bagian kewirausahaan atau di pemasaran hasil perikanan nanti. Kemudian cara menanggulanginya. Tadi kan sudah tahu permasalahan-permasalahan bahan baku kita apa saja tadi. Nah, apa saja solusinya? Ya kita terapkan teknologi akustik. Apa teknologi akustik? Ya ini teknologi yang menggunakan menggunakan sensor gelombang. Ini mungkin yang lebih tahu anak-anak dari kelautan atau manajemen sumber daya yang dia mempelajari tentang bagaimana membuat alat untuk mengecek fishing ground di dalam perikanan tangkap dari perikanan laut. Jadi kita bisa tahu apa saja yang ada di bawah kapal kita. Itu sudah ada teknologinya. Nah, itu teknologi akustik menggunakan gelombang. Kemudian inderaja atau penginderaan jauh. Nah, ini juga hampir sama dengan teknologi akustik. Kita bisa menggunakan sistem informasi geografis di dalamnya. Mungkin kalau yang ini bukan bidang kita ya, mungkin kita hanya bisa tahu saja, atau kalau misalnya ingin mempelajari lebih jauh, nanti mungkin bisa belajar lebih jauh seperti apa teknologi-teknologi teknologi-teknologi untuk kita dapat memudahkan kita menangkap ikan. Kemudian studi tingkah laku ikan. Kita harus mempelajari juga tingkah laku ikan, bagaimana ikan itu bermigrasi, seperti apa, kapan saja musim-musim dia bermigrasi, kemudian ketika dia mendengar sensor teknologi akustik itu apakah akan datang ikannya atau seperti apa. Ini ada studi tingkah lakunya. Kemudian studi daerah penangkapannya juga ada, dan juga ada harus dibuatnya undang-undang dan peraturan yang berpihak pada nelayan. Nah ini yang terus ditingkatkan atau diserukan oleh para akademisi seperti kita, kemudian juga para calon taruna-taruni mungkin bisa bersuara tentang undang-undang atau peraturan-peraturan apa saja yang masih lemah di Indonesia, yang sehingga nantinya akan berpihak pada nelayan-nelayan kecil kita seperti apa. Nah itu nanti bisa kalian pelajari, kalian tahu tentang apa saja undang-undangnya, tentang perikanan di dalamnya. Kemudian teknologi kapal perikanan kita. Nah, ini pemerintah mungkin sekarang sudah banyak memberikan kapal-kapal yang bergearstone tinggi. Nah, ini salah satu upaya pemerintah juga untuk meningkatkan kapasitas produksi dari bahan baku hasil perikanan. Kemudian alat bantu navigasi dan alat bantu penangkapan. Nah, yang Bapak lingkarkan merah ini yang paling bisa kita lakukan untuk menanggulangi dari permasalahan kekurangan bahan baku atau inkonsistensi supply bahan baku kita. Yaitu pertama dengan cold chain system. Cold chain system itu seperti apa? Nah, nanti ini bisa kalian pelajari di mata kuliah refrigerasi atau di pengolahan atau sistem pendinginan hasil perikanan. Nah, ini hubungannya tentang bagaimana sistem rantai dingin dalam menyimpan atau melakukan penanganan terhadap ikan ketika setelah ditangkap atau ketika ikan setelah dipanen dari kolam budidaya. Nah, itu harus menggunakan cold chain system. Nah, ini ada ilmunya. Ilmunya seperti apa nanti akan dipelajari. Kemudian handlingnya seperti apa, penanganannya tentu nanti dipelajari di mata kuliah penanganan. Terus pengolahannya. Jadi setelah kita penanganan, kita tangani, itu harus langsung diolah. Karena kan ikan tadi highly perishable kan ya, busuk, mudah busuk. Makanya setelah ditangani dengan baik, harus langsung diolah.
Kemudian sarana dan prasarananya dari hulu sampai hilir seperti apa? Maksudnya dari industri. Nah, itu harus ada alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk pengolahan, untuk melakukan penanganan seperti apa. Misalnya disediakan cold storage untuk melakukan cold chain system ini. Nah, itu semua harus disediakan. Kemudian peningkatan mutu SDM-nya. Nah, ini kalian semua, mutu-mutu SDM harus ditingkatkan. Jadi makanya nantinya kalian akan diberikan berbagai macam sertifikat ya, kalau tidak salah ada 2. Nah, itu sebagai modal kalian untuk meningkatkan mutu kalian dalam mengolah hasil perikanan atau sebagai wirausahawan atau juga bisa sebagai penjamin mutu atau bergerak di bidang produksi di perusahaan. Nah, itu bisa kalian manfaatkan nanti selama perkuliahan ini kalian pelajari. Kemudian, nah ini highly perishable tadi kata Bapak katakan tadi. Jadi bahan baku perikanan kita itu mudah busuk, mudah rusak. Faktornya apa saja? Ada 2 faktor. Faktor internal, kemudian faktor eksternal. Faktor internal itu dilihat dari jenisnya. Jenisnya seperti apa? Misalnya jenis ikan yang banyak lemaknya. Nah, itu bisa lebih mudah busuk, lebih cepat busuk. Kemudian juga fase umur atau tingkat kematangan gonadnya seperti apa. Ketika ikan itu kondisi hamil atau kondisi tingkat kematangan gonad yang tinggi, nah itu lebih mudah untuk busuk karena kan banyak kandungan lemak di dalamnya. Kemudian komposisi kimia lainnya seperti kadar air tinggi 70-80%, itu bisa meningkatkan pertumbuhan mikroba. Kemudian lemak yang tadi Bapak katakan. Jadi ketika lemak dari bahan baku perikanan itu tinggi, itu bisa mengalami oksidasi. Nah, di sini jadi bahan baku hasil perikanan itu memiliki faktor, yaitu faktor internal, sehingga dia mengalami percepatan pembusukan. Ya, salah satunya lemaknya, lemak yang tinggi atau purified fatty acid atau asam lemak tidak jenuhnya majemuk tinggi sehingga terjadi oksidasi, sehingga asam lemak jenuhnya akan makin. Kemudian proteinnya yang mudah terdegradasi sehingga terjadinya autolisis atau degradasi protein. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Mas Wisnu? Lanjutkan ya. Mungkin bisa dimatikan. Ya, Pak. Ada Saya yang mau bertanya, Pak. Iya, bagaimana? Izin perkenalkan diri, nama Serli Graha Saputra. Ya. Ini kan kalau diperhatiin catatannya sih lumayan banyak gitu. Apakah kita di prodi ini mata kuliah ini kita bakal menggunakan buku atau kitab gitu, Pak? Nanti akan Bapak jelaskan referensinya. Referensi apa saja yang bisa kalian ambil. Buku-bukunya nanti mungkin bisa dicari. Kalian udah pernah buka akun Ipusnas belum? Ada yang pernah tahu Ipusnas? Ipusnas coba download di App Store atau di Play Store, itu ada Ipusnas. Jadi e-book semua ada di situ. Jadi kalian nggak perlu beli buku, semua gratis di situ. Oh, siap Pak. Terima kasih Pak. Namanya aplikasinya Ipusnas. Ipusnas itu nanti ada referensi tentang bahan baku, kemudian penanganan juga ada di situ semua. Insya Allah ada di situ semua. Nah, nanti akan Bapak tunjukkan referensinya apa saja untuk mata kuliah bahan baku ini. Jadi kalian bisa belajar di rumah tentang mata kuliah ini nantinya. Ya, itu ya. Daripada beli buku kan, cuma kalau di Ipusnas itu tidak bisa di-download bukunya, jadi cuma bisa dilihat dari HP saja, tidak bisa di-print seperti itu. Mungkin di screenshot mungkin bisa.
Nanti kalau udah buka Ipusnas, buka akunnya, login, terus cari bahan baku. Di situ banyak materi-materi tentang bahan baku hasil perikanan. Bisa kalian baca di situ. Apa saja ininya, materinya. Gitu ya, Mas. Siapa tadi? Serli, Pak. Mas Erli. Ya. Ya. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ini sedikit lagi. Jadi untuk mata kuliah bahan baku ini Bapak hanya mengenalkan dasar-dasar saja dulu ya. Jadi ini sebagai modal dasar buat kalian untuk ke tahap selanjutnya. Karena kan kalau tidak ada dasar untuk mengetahui apa itu moluska nanti dijelaskan, kemudian ada itu rumput laut, itu jadinya mungkin agak susah memahaminya nanti. Ini hanya dasar atau pendahuluannya saja dulu. Untuk besok akan dijelaskan tentang rumput laut. Rumput laut sebagai bahan baku hasil perikanan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian faktor eksternalnya. Ya? Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Mbak. Nama Gusti Ayu, asal Ya. dari Lampung Selatan. Pak, perbedaan dari lemak jenuh dan tidak jenuh itu apa ya, Pak? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi lemak jenuh dan lemak tidak jenuh itu adalah perbedaan dari rantai karbonnya. Jadi lemak jenuh itu biasanya sangat berbahaya, atau yang bisa kita katakan seperti kayak kita gorengan, makan makanan yang gorengan pakai minyak sawit lah. Itu semua kebanyakan minyak jenuh. Dia memiliki rantai tunggal. Nah, kalau lemak tidak jenuh, itu dia memiliki rantai rangkap ganda. Perbedaannya di situ. Dia rantai rangkapnya tunggal, rantainya tunggal, sedangkan untuk tidak jenuh itu ganda. Sehingga dia dinamakan asam lemak tidak jenuh atau PUFA, Purified Fatty Acid kalau tidak salah. Kemudian dia ini contohnya seperti DHA. Ini ada yang pernah dengar ya, DHA, EPA. Nah, itu untuk seperti banyak di kapsul minyak ikan misalnya, atau pernah dengar obat atau minuman Scott Emulsion. Ini ada pernah dengar ya, Scott Emulsion. Nah, itu salah satunya tinggi EPA, DHA diambilnya juga dari minyak ikan, dari produk minyak perikanan. Nah, itu banyak asam lemak tidak jenuhnya. Nah, sehingga asam lemak tidak jenuh ini yang Bapak katakan faktor internalnya mengapa asam lemak tidak jenuh itu mudah mengalami oksidasi, karena dia memiliki struktur rantai rangkap yang mudah mengalami terdegradasi atau teroksidasi, sehingga rantai rangkapnya putus menjadi rantai tunggal. Makanya dia menjadi asam lemak jenuh. Nah, sedangkan untuk asam lemak jenuh dia lebih kuat untuk mengalami oksidasi. Seperti itu. Jadi perbedaannya di situ. Asam lemak tidak jenuh itu memiliki rantai rangkap ganda, kemudian asam lemak jenuh itu memiliki rantai tunggal. Dan dia untuk rantai asam lemak tidak jenuh itu lebih mudah mengalami oksidasi dibanding asam lemak jenuh. Makanya ketika ikan kalian itu makan ikan misalnya, itu makanya lebih baik diolah, tidak digoreng atau direbus misalnya, dikukus atau dipepes seperti itu lebih baik. Gizi lemaknya, DHA, EPA-nya itu lebih terjaga. Karena ketika sudah bergabung dengan minyak sawit yang banyak asam lemak jenuhnya, kemudian dibakar lagi, dipanaskan lagi, sehingga terjadi oksidasi yang tinggi. Nah, itu malah jadinya tidak bagus lagi gizi ikannya. Seperti itu. Gimana, Mbak Gusti? Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya? Oh ya, terima kasih. Izin bertanya, Pak. Ya. Kan ini Pak pengolahan perikanan ya Pak. Jadi tidak pernah lepas dari yang namanya produk atau wirausaha. Iya, betul. Saya mau bertanya Pak. Iya, tanya apa? Ini kan begini Pak, kegiatan memulai usaha itu kan yang diperhatikan seperti pengamatan pasar,
menentukan jenis usaha, pengaturan produksi, penentuan harga jual, produk, letak tempat usaha, dan rencana anggaran, pendapatan, dan belanja usaha. Yang Ya. saya mau tanyakan, Pak, ini faktor-faktor pendirian usaha apa-apa aja ya, Pak? Wah, kalau itu mungkin belum masuk ke mata kuliah kita ya. Sabar. Nanti akan masuk di mata kuliah kewirausahaan. Nanti kan ada Oh, dijelaskan iya, nanti Pak. di semester selanjutnya, semester 5 kalau tidak salah ya. Semester berapa? Semester akhir pokoknya. Itu ada tentang Oh, gitu ya, Pak. wirausahaan. Nanti akan di situ banyak dijelaskan tentang bagaimana kalian berwirausaha, apa saja kayak misalnya apa? 5P itu, place, price, terus product dan promotion dan lain-lain itu. Nah, itu nanti mungkin dijelaskan di kewirausahaan. Kalau di sini mungkin kita lebih ke arah bahan bakunya, lebih ke arah perikanannya seperti apa. Nanti kalau Oh, untuk iya, Pak. menjadi wirausahaan seperti apa, kalian banyak belajar nanti di mata kuliah wirausahaan perikanan. Nanti ada mata kuliahnya kok. Oh, ya, Pak. Jadi begini saja, Pak. Ya, saya mau bertanya lagi, Pak. Itu bahan-bahan yang disediakan di prodi kita didapat dari mana ya, Pak? Bahan-bahan gimana? Bahan baku yang ada di kampus itu ya, Pak? Apa dari nelayan, apa dari kampus? Bahan baku maksudnya untuk praktik gitu, untuk praktek. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya untuk praktek ya tentu bisa dari kita, bisa dari hasil tangkapan nelayan. Karena kan nanti tergantung prakteknya apa. Kalau prakteknya tentang misalnya kita mau mengolah daging tuna atau mengolah udang, ya tentu nanti bahan bakunya dicari di sana. Dari kalian atau disediakan dari politeknik, nah itu nanti tergantung ininya nanti semua prakteknya seperti apa. Oh, iya, Pak. Penjelasan bahan baku kan ada di alam semua, kita tinggal mengambil kan. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya ada yang tidak ada, ya harus cari yang lain, bahan baku lain untuk praktik. Oke, Pak. Oke. Ini Bapak lanjutkan ya. Ini Iya, Pak. siapa yang hidupin mikrofon ya? Tolong dimatikan. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal apa saja? Nah, itu bisa dari habitat, kemudian cara budidayanya, cara tangkapnya, seperti apa. Habitatnya itu bisa mempengaruhi tekstur. Misalnya teksturnya, misalnya habitatnya ada di budidaya atau ada di perikanan laut. Nah, itu teksturnya akan lebih keras biasanya. Karena kan proteinnya tinggi, tidak terkontaminasi dengan pakan-pakan yang buatan. Ini dari pakan alami, jadi tekstur dagingnya lebih bagus. Kemudian cara budidaya juga, teksturnya juga seperti apa pakan, pemberian pakannya, kemudian kondisi lingkungan yang akan mempengaruhi tekstur daging seperti apa. Dan cara tangkapnya, perigor. Halo. Ya? Halo. Ini gimana, Mas? Woi. Si PA. Mas Wisnu tolong dimatikan mic-nya. Wisnu, lo ini nih. Matikan mic-nya, bos. Kedengeran lo ini Tekan. apa? Matikan mic-nya. Tolong. Mas Wisnu, mendengar nggak? Saya unmute aja. Ya. Kemudian faktor eksternalnya itu ada, oh ya,
Kenapa Mas Razid? Raise hand. Halo, Mas Razid. Maaf Pak, kepencet. Oh iya. Maaf. Ya, nggak apa-apa. Oh, ya. Kemudian Bapak lanjutkan ya. Tadi faktor eksternal apa saja? Habitatnya, kemudian cara budidayanya, cara tangkapnya seperti apa. Cara tangkapnya itu mempengaruhi kondisi predigornya. Predigor itu apa? Predigor itu faktor kondisi dia ketika sebelum mengalami pembusukan, atau setelah itu kan ada pre-rigor, kemudian rigor, kemudian rigor mortis, kemudian post rigor, kemudian mengalami pembusukan. Nah, itu cara tangkap ini mempengaruhi itu. Kemudian suhu lingkungannya yang tinggi itu juga menyebabkan pertumbuhan mikrobia yang tinggi. Kemudian kelembapannya seperti apa, pertumbuhan mikroba juga, sanitasi dan higien yang buruk. Ya, ketika di perusahaan-perusahaan pengolahan itu misalnya dia sanitasinya tidak terurus, nah itu juga mempengaruhi kontaminasinya, kontaminasi bahan-bahan asingnya seperti logam misalnya, kemudian mikroba dan kimia-kimia lain, bahan-bahan kimia lain. Dan juga tidak segera ditangani itu juga akan mengalami kemunduran mutu. Ya, ini faktor-faktor eksternalnya, kemudian ini faktor-faktor internalnya. Mengapa ikan itu mudah sekali mengalami pembusukan. Oke. Nah, ini komposisi kimia. Komposisi kimia hasil perikanan itu apa saja? Ada protein, lemak, vitamin dan mineral, komponen bioaktif. Komponen bioaktif ini seperti misalnya karaginan, mungkin ada yang pernah dengar ya karaginan, kemudian fukosantin dari rumput laut, kemudian ada kitosan, glukosamin, misalnya seperti itu. Banyak komponen-komponen bioaktif dari produk-produk perikanan. Kemudian serat, ada serat, kemudian sangat sedikit mengandung karbohidrat. Nah ini, mengapa produk perikanan itu sangat dianjurkan oleh pemerintah yang sering digalakan, ayo makan ikan, ayo makan ikan. Nah itu karena dia memiliki kandungan karbohidrat yang rendah. Nah kita ketahui bersama, karbohidrat itu kan memiliki potensi berbagai macam penyakit, misalnya diabetes ketika kita makan terlalu banyak glukosa. Nah itu ketika makan nasi itu kan tinggi karbohidrat sehingga berbagai potensi penyakit di situ timbul. Nah produk perikanan itu karbohidratnya rendah, dia justru tingginya di protein, yang protein ini sangat banyak manfaatnya untuk pertumbuhan tubuh kita, manusia, otak, dan lain-lain. Nah, ini kasih contoh komposisi nilai gizi beberapa jenis ikan tuna. Nah, ini jenis komposisi ikan tuna, apa saja. Ini ada bluefin, jenis skipjack, dan jenis yellowfin. Nah, dia ada energi, protein, lemak, abu. Abu ini mineral ya. Abu ini dia keseluruhan dari mineral. Nah, kadar abu itu ada kalsium, fosfor, zat besi, sodium, kemudian bahan-bahan aktif lain, vitamin, misalnya ada tiamin, riboflavin, dan niacin. Nah, ini contoh ketika kita penelitian, dan kita perlu menentukan atau melihat komposisi nilai gizi, nah kita harus melakukan uji-uji ini, uji protein, kandungan proteinnya, uji lemaknya, abu, dan juga uji-uji lain. Nah, ini ada jumlah-jumlahnya. Di sini skipjack yang paling tinggi, 26 gram proteinnya dari 100 gram daging. Nah, seperti ini contohnya. Nanti bisa kalian tiru ketika kalian nanti melakukan penelitian menggunakan bahan baku hasil perikanan lain. Nah, itu bisa kalian manfaatkan. Bisa kalian cantumkan uji-ujinya seperti ini. Nah, untuk komposisi ini mungkin nanti lebih dijelaskan lebih banyak oleh Ibu kalau tidak salah Ibu Medal, nanti akan dijelaskan komposisi kimia, apa itu protein, lemak, dan lain-lainnya, bahan baku hasil perikanan apa saja.
Nah, itu lebih dijelaskan nanti oleh Bu Medal untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, mungkin itu aja dari Bapak untuk perkuliahan hari ini. Nah, yang bisa kita simpulkan dari perkuliahan hari ini apa saja? Yaitu kita tadi belajar potensi perikanan Indonesia yang melimpah. Nah, potensinya apa saja? Tadi kita lihat tadi ada apa jenis-jenisnya juga, jenis-jenis ikan yang bisa kita manfaatkan. Jadi bisa menjadi peluang buat kalian untuk mengolah bahan baku itu. Kemudian dibuang buat kalian untuk melakukan penelitian misalnya mengenai bahan baku. Karena bahan baku hasil perikanan ini masih banyak yang belum diteliti. Jenis-jenisnya itu masih banyak yang belum diteliti. Sehingga ini bisa kalian cari manfaatnya itu bisa sebagai apa. Misalnya tadi, contohnya spirulina. Spirulina bisa dijadikan untuk masker kulit, masker wajah. Nah, untuk kecantikan. Itu kan bisa kalian bisa kalian jadikan penelitian. Atau bisa kalian produksi spirulinanya, terus kalian jual. Nah, kemudian ada lagi bisa daging-daging ikan, bisa kalian jadikan surimi. Surimi, tahu kan surimi sebelumnya tadi ada di kuis kan? Surimi itu kan produk intermediate. Jadi produk-produk yang bisa dijadikan produk-produk akhir, misalnya dijadikan kamaboko, pempek, kemudian bakso dan lain-lain. Nah, itu potensi-potensi perikanan itu yang melimpah bisa kalian manfaatkan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Izin bertanya lagi, Pak. Ya. Begini Pak, kan tadi sedikit menyinggung tentang ikan tuna berbagai nilai gizinya. Ya. Saya mau tanya Pak, agar memperoleh ikan tuna dengan mutu baik, proses penangkapannya harus mengindahkan hal-hal seperti apa Pak? Bagaimana? Berarti gimana pertanyaannya? Begini Pak, kan agar memperoleh ikan tuna dengan mutu baik, proses penangkapannya haruslah mengindahkan hal-hal apa Pak? Apakah tidak harus stres? Oh, iya. Atau cara-cara penangkapannya biar menghasilkan mutu yang baik itu seperti apa, Pak? Betul. Nah, kalau penangkapan ikan tuna itu kan memang ikan tuna itu kan ada di alam. Kita tidak bisa tahu kondisi ikan tuna itu seperti apa di dalam. Apakah sakit, proteinnya rendah seperti apa. Nah, itu kita tidak tahu. Kalau budidaya, contohnya ikan budidaya mungkin kita bisa tahu kondisi komposisinya itu seperti apa. Karena kan kita yang memberikan pakan, terus juga kita yang mengatur kondisi lingkungannya seperti apa. Tapi kalau ikan tuna kan itu berada di alam, berada di lingkungan lepas. Jadi kita tidak bisa tahu komposisinya seperti apa. Tapi untuk mengetahui komposisi ikan tuna itu bagus atau tidaknya, kita lihat lagi kondisi lingkungannya. Misalnya kondisi lingkungan di perikanan tangkap kita itu, baterai saya habis. Nah, misalnya tadi kita lihat lingkungan dari hasil tangkapan kita itu, ikan tuna itu lingkungannya seperti apa. Contohnya di Jakarta misalnya, kita ingin menangkap ikan tuna di Jakarta. Kondisi Jakarta itu kan, kondisi airnya kan seperti itu, kita tahu bersama. Kotor, kemudian mungkin tinggi logam. Nah, kita jangan sampai nangkap di situ ikan tunanya atau ikan-ikan lain. Atau mungkin daerah-daerah yang membuang limbahnya di situ, misalnya limbah industrinya di situ, sehingga kan di situ banyak kandungan logam kan di situ. Nah, itu mungkin bisa saja mempengaruhi komposisi dari ikan tuna di situ atau ikan-ikan lain, atau proteinnya bisa menurun di situ karena kandungan fitoplankton atau zooplanktonnya rendah karena adanya kondisi lingkungan yang buruk seperti itu. Jadi lihat lagi kondisi lingkungannya seperti apa, kondisi lingkungan fishing ground kita, daerah tangkap kita. Kalau kondisi lingkungannya bagus, kayak misalnya di daerah timur tuh terutama, kan di sini ada yang daerah timur kan ya.
daerah Bima kalau nggak salah waktu itu ada. Nah itu kondisi lingkungan itu masih bagus, masih asri. Nah itu yang di situ kita bisa ambil banyak potensi atau peluang buat kita untuk mengambil berbagai macam jenis perikanan, ikan-ikan di situ. Itu mungkin lebih bagus komposisinya. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Tadi kan ada penjelasan tentang banyaknya kandungan lemak bisa membuat ikan jadi cepat busuk, kan, Pak? Ya, betul. Yang mau saya tanyakan, Pak, kenapa bisa dia itu cepat busuk, Pak? Bukannya di kandungan ikan itu lebih banyak air ya, Pak? Iya, betul. Ya memang ikan banyak airnya dibandingkan lemaknya. Tapi kan kandungan air itu ketika ikan itu diambil itu lebih akan cepat menurunnya. Karena kan ikan mengalami dehidrasi kan, maka dia akan mengalami pengeluaran lendir dari cairan-cairan yang ada di tubuh dia. Nah, sehingga tersisa protein, lemak, dan lain-lain. Mineral. Nah, kalau lemak, mengapa lemak di situ bisa mengalami cepat pembusukan? Tadi kan sudah Bapak jelaskan. Lemak itu kan ada asam lemak tak jenuhnya di situ. Asam lemak tak jenuh majemuknya. Di situ banyak, karena ikan sendiri kan banyak kandungan EPA, DHA, nah itu kandungan asam lemak tidak jenuh. Nah itu lebih mudah mengalami pembusukan karena terjadinya oksidasi. Jadi ketika ikan diambil nih dari daerah dia, dari tempat lingkungan hidup dia, dari perikanan tangkap atau budidaya, itu ikan akan mengalami mengatur suhu tubuhnya kan pastinya. Jadi kondisi tubuh di lingkungan air dia ketika di luar itu akan berbeda, sehingga akan panas timbul. Nah, panas ini akan memicu oksidasi. Oksidasi itu apa? Oksidasi itu penghilangan rantai karbon dari asam lemak tak jenuh menjadi jenuh. Sehingga ketika menjadi asam lemak jenuh, makanya terjadi ketengikan. Nah, ketengikan itu seperti bau-bau tengik. Ikan kan kadang kalau kita busuk kan ikan busuk kan kadang bau tengik kan, seperti itu, seperti bau tidak enak lah pokoknya. Nah, itu karena ciri-cirinya terjadi oksidasi di dalamnya. Lemaknya terjadi oksidasi. Nah, seperti itu. Assalamualaikum, Pak. Ya. Izin bertanya lagi, Pak. Itu Pak, proses penurunan mutu ikan oleh enzim akan semakin cepat sejalan dengan meningkatnya suhu lingkungannya, ya kan? Terus akan mencapai puncaknya pada suhu berapa, Pak? Enzim, kenapa enzim? Proses penurunan mutu ikan oleh enzim akan semakin cepat sejalan dengan meningkatnya suhu lingkungannya, dan akan mencapai puncaknya pada suhu berapa, Pak? Oh, suhu berapa? Ya, itu tergantung, balik lagi tergantung dari sifat fisik dari ikannya itu. Sifat-sifat kandungan, sifat apa? Ikan itu menyesuaikan terhadap kondisi suhu berapa. Kembali lagi seperti itu. Tapi ketika dia tentunya ketika dia suhunya tinggi atau kisaran suhu ruang kan sekitar 32, 30 sampai 37 lah ya. Nah, di atas itu dia akan cepat mengalami pembusukan melalui proses enzimatis itu yang benar kata Mbak siapa? Tadi Mbak Dewi ya? Tadi siapa yang nanya? Mbak Dewi. Halo, yang tadi yang bertanya siapa? Iya, tadi itu. Mengapa mengalami proses pembusukan secara enzimatis? Memang ikan itu bisa juga mengalami pembusukan secara enzimatis. Karena kan ikan juga banyak kandungan enzim-enzim di dalamnya. Sehingga lebih cepat mengalami enzimatis ketika suhunya itu tinggi. Nah, suhunya seberapa besar suhunya, itu tergantung kondisi dari ikan tersebut. Kalau misalnya ikannya berada di subtropis, misalnya ikan salmon, kan ikan salmon kan ada di subtropis tuh, di kutub atau di daerah-daerah dingin. Nah, itu lebih cepat mengalami pembusukan
ketika dia mengalami suhu tinggi. Karena kan kondisi lingkungannya kan suhunya rendah. Nah, pembusukan secara enzimatis, mikrobiologis, secara rigor mortis semuanya akan terjadi. Oksidasi lemak semua akan terjadi di situ. Makanya lebih cepat mengalami pembusukan ketika suhunya tinggi. Mungkin itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke. Tadi kita sudah menjelaskan, Bapak sudah menjelaskan tentang potensi perikanan di Indonesia, kemudian keberagaman bahan baku hasil perikanan seperti apa, permasalahan-permasalahan dan solusi-solusi bahan baku hasil perikanan seperti apa. Nah, ini diharapkan kalian mampu menyerap apa yang Bapak sampaikan tadi. Dan juga bisa menjadi modal bagi kalian untuk peluang untuk mengembangkan karir kalian dalam wirausaha, kemudian bisa menjadi entrepreneurship, menjadi bekerja di industri-industri perikanan sebagai penjamin mutu, pengolah, kemudian sebagai produksi di bagian produksi. Nah, itu bisa bermanfaat buat kalian. Dan juga nanti ini sebagai modal buat kalian mata kuliah bahan baku ini agar perkuliahan-perkuliahan selanjutnya lebih mudah untuk memahami apa itu produk-produk bahan baku apa saja yang akan nanti dijelaskan. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Gak ada ya? Berarti udah ngerti semua ya? Dan nyatet semua kan ya? Oh iya, nanti materi ini akan Bapak share lewat GCR, Google Classroom, biar kalian bisa lebih baca-baca lagi, atau referensinya juga nanti akan Bapak share lewat Google Classroom. Apa saja referensi yang bisa kalian baca untuk sebagai bahan ajar kalian, agar lebih mengerti. Nah, sebenarnya bahan baku ini juga ada prakteknya. Memang prakteknya yang paling besar. Nah, namun untuk sekarang prakteknya seperti apa, teknisnya seperti apa karena pandemi ini nanti akan lebih dijelaskan oleh pihak kampus AUP Jakarta. Oke. Nah, ini tugas ya. Ini akan Bapak kasih tugas tentang tolong kalian cari contoh-contoh hasil perikanan apa saja yang mempunyai prospek untuk dikembangkan. Bisa sebagai produk pangan, misalnya dijadikan dia bisa dijadikan bakso atau surimi dan lain-lain, kemudian pangan fungsional, terus kosmetik, misalnya spirulina tadi, ada yang mau ngambil, kemudian obat-obatan, papan, aksesoris. Nah, pokoknya produk hasil perikanan apa saja yang bisa dikembangkan pemanfaatannya. Nah, nanti kalian lengkapi datanya, aspek biologinya seperti apa, komposisinya, utilisasi, dan pemanfaatannya. Misal nih, nah nanti kan dikoordinir oleh ketua kelasnya ya. Dikoordinir oleh ketua kelasnya, jangan sampai sama bahan bakunya. Misalnya yang satu mau ngambil tuna fish eye atau bluefin tuna. Nah, yang satu nggak boleh lagi ngambil bluefin tuna. Jadi dikoordinasikan mau ngambil apa hasil perikanannya. Contohnya apa saja, mau dia rumput laut, ikan, kepiting, udang, jenis-jenis lainnya lah. Pokoknya spesies ya. Jadi tidak udang gitu. Jadi spesiesnya apa? Misal udang ada Penaeus monodon, atau di tuna ada skipjack tuna atau fish eye bluefin tuna atau yellowfin tuna contohnya. Nah, itu kalian kembangkan apa saja aspek biologinya, misalnya tadi morfologinya seperti apa, kemudian klasifikasinya apa. Nah, di situ ada biasanya di jurnal-jurnal sudah dijelaskan. Kemudian komposisinya yang Bapak jelaskan tadi, komposisinya ada lemaknya seberapa, terus karbohidrat, terus proteinnya seberapa besar. Kemudian, nah pemanfaatannya. Nah ini, misalnya spirulina tadi dibuat sebagai masker. Nah kalian jelaskan di situ sedikit saja tentang pemanfaatannya. Pembuatan spirulina sebagai masker itu seperti apa. Nah,
bisa kalian jelaskan dan dibentuk dalam bentuk makalah ilmiah. Nah, bentuk makalah ilmiah ini seperti apa ininya, seperti apa bentuknya itu banyak dijelaskan di internet. Nanti seperti ada, pokoknya kalian buatlah dalam bentuk apa saja. Yang jelas kalian ada kandungan aspek biologinya, komposisi dan pemanfaatannya dari sumber jurnal tentunya. Bukan dari Blogspot dan Wikipedia ya. Wikipedia, Blogspot, website itu jangan. Jadi dari jurnal. Jurnalnya apa saja, mau jurnal nasional, internasional, pokoknya itu bisa banyak di internet yang sudah menjelaskan tentang contoh-contoh hasil bahan baku perikanannya apa aja. Nah, ini dikumpulkan melalui Google Classroom bahan baku. Nah, tanggalnya, nah kalian sendiri mau menentukan. Mau kira-kira mau dikumpulkan kapan? Karena nanti kan ada mata kuliah lain kan. Bapak tahu pasti akan diberikan tugas yang lain juga. Pak, 1 bulan. 1 bulan. Ya nggak apa-apa sih, asal jangan sampai UTS saja. Tapi kalau udah UTS ada tugas lebih banyak lagi. Takutnya kalian numpuk-numpuk 1 bulan malah semakin banyak kan. Pak, izin bertanya. Ya. Pak, untuk contohnya itu boleh itu 1 atau boleh beberapa? Satu Misalnya aja. contohnya 1 spesies saja. Oh ya. Nah, Dan 1 spesies. untuk mengumpulkan tugasnya nanti kita langsung serempak semua atau boleh satu-satu mengumpulkannya? Serempak. Jadi nanti di Google Classroom terserah sih mau mengumpulkan kapan. Yang jelas ada minimal waktunya. Nah, minimal waktunya kalian yang menentukan. Misalnya sebulan. Sebulan berarti bulan November awal. Nah, itu udah harus mengumpulkan semua. Kalau ada yang mengumpulkan lebih dari tanggal berapa? Nah, tanggal 5 ya? Tanggal berapa sih? Ya, tanggal 5. 5, Pak. Nah, berarti 5 November berakhir. Seperti itu. Mengumpulkan. Gimana? Berarti sebulan ya? Tanggal 5 November terakhir mengumpulkan tugas ini ya? Siap, ya Pak. Siap, Pak. Siapa? Ini tujuannya biar kalian tahu Siap, apa ya, saja Pak. produk-produk hasil perikanan itu, contohnya apa saja, terus juga komposisinya seperti apa, terus biologisnya seperti apa. Nah, nanti ini tugas ini akan memberikan arahan buat kalian untuk ke mata kuliah bahan baku ini. Nanti kan ada berbagai macam jenis spesies yang akan dijelaskan oleh kami, para dosen. Nah, itu juga akan sebagai dasar lah buat kalian. Nah, seperti apa. Nanti ketika dikumpulkan seperti apa, nanti akan Bapak, dari tugas-tugas ini juga akan Bapak gabungkan, seperti itu nanti. Dan juga akan Bapak kirimkan lagi untuk sebagai kalian pelajari. Dan mungkin juga akan sebagai bahan acuan buat UTS nanti tentunya, atau UAS. Seperti itu. Jadi bahan UTS, bahan UAS itu apa yang kalian buat dan itu yang Bapak kasih nanti. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait tugas ini atau perkuliahan kita selanjutnya seperti apa? Pak, izin bertanya. Ya. Itu ditulisnya di buku atau diketik ya Pak, berbentuk file? Oh ya. Ya Bapak jelasin. Terima kasih. Diketik. Nah, tapi harus mencantumkan, lupa menjelaskan. Harus mencantumkan referensinya ya. Nah ini, cantumkan referensi dan daftar pustakanya dari jurnal apa. Minimal 1 jurnal. Minimal 1 jurnal. Tapi kalau kalian mau lebih banyak jurnal sebagai acuan, ya tidak apa-apa, nggak masalah. Misalnya mau jurnal tentang ikan tuna, bluefin tuna gitu. 1 jurnal tentang komposisinya seperti apa, terus pemanfaatannya di situ seperti apa. Nah nggak apa-apa, cantumkan 1 aja.
Tapi kalau misalnya mau lebih banyak lagi jurnal sebagai acuan kalian, ya tidak apa-apa juga, lebih bagus lagi. Seperti itu. Yang penting harus mencantumkan daftar pustakanya atau referensinya di bawah. Makalahnya diketik, jadi tidak ditulis tangan. Izin Pak, untuk sistematika penulisannya tidak ada? Nah, nggak ada itu, terserah kalian mau seperti apa. Tapi sebaiknya seperti di jurnal. Contohnya kan ada di jurnal tuh, ada apa namanya, pendahuluan. Tapi seperti ini aja. Ini aja misalnya aspek biologi. Nah, aspek biologinya itu apa saja? Misalnya tadi morfologinya seperti apa, kemudian klasifikasinya seperti apa. Nah, jadi di misalnya A aspek biologi, terus 1 apa morfologinya, kemudian apa lagi sisanya. Nah, kemudian komposisinya B, komposisinya seperti apa, kandungannya dijelaskan juga, nggak cuma bentuk tabel aja. Ya dijelaskan lemaknya seberapa persen, misalnya berapa gram, atau karbohidratnya, proteinnya berapa gram. Kemudian pemanfaatannya seperti apa, bisa dibuat menjadi misalnya menjadi produk olahan bakso, produk olahan nugget, atau seperti apa. Pemanfaatannya tergantung jurnalnya itu. Kalau bisa tercantum semua, ada semua aspek biologinya, komposisi, dan utilisasi pemanfaatannya. Seperti itu ya. Dan juga dicantumkan referensinya dari jurnal apa, biar tidak terlihat kalau itu kopas dari internet atau plagiat dari blogspot. Oke? Ya Pak, mohon izin Itu. bertanya. Ya. Siapa itu ikannya harus ikan air laut, apa bisa ikan air tawar atau kayak gimana Pak? Apa saja, terserah kalian. Yang jelas setiap Ya Pak. catar dan catir harus berbeda ya, nggak boleh sama spesiesnya. Ya, Pak. Nanti dikoordinir sama Mas Fikri, ketua kelasnya. Jadi biar nggak sama ininya, spesiesnya apa saja. Kita lewat WhatsApp makasih ya group. Pak. Iya, sama-sama. Lewat WhatsApp group atau dibuat dalam bentuk apalah, terserah kalian itu. Yang penting jangan sampai sama spesiesnya. Nah, nanti jurnalnya seperti apa kalian carilah di internet, banyak itu. Oke? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Oh ya, Mas Fikri nanti yang belum ini tadi, yang belum pretest, Mbak Siti, terus Mbak Olivia, Mas Fikri, sama Mbak Nurhaliza ya. Nanti setelah ini Bapak kirimkan linknya. Jadi lewat HP aja biar lebih mudah pretestnya. Siap ya, Pak. Oke. Oh ya, ini referensinya nih, salah satu referensinya. Buku dari Bu Nurjanah 2010, bahan baku hasil perikanan IPB Press Bogor. Nah, ini ada di IPUSNAS. Cari di ini. Di IPUSNAS. Di Play Store. Biar sebagai bahan acuan kalian untuk belajar. Nanti untuk referensi-referensi yang lain akan Bapak tambahkan lewat WhatsApp group atau lewat Google Classroom. Oke? Seperti itu. Untuk pertemuan besok dengan Bapak lagi, insya Allah, kita akan belajar tentang karakteristik bahan baku rumput laut, apa saja rumput laut itu, yang bisa kalian pelajari. Nanti pemanfaatannya juga seperti apa, rumput lautnya, seperti apa. Oh iya, tugas juga. Oke, itu saja. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya tugas atau yang lain? Tidak ada ya? Siap tidak, Pak? Oke.
Ini ada Bu Mumpuni nggak ya? Kayaknya nggak ada Bu Mumpuni. Ya, nggak ada. Oke, itu saja untuk perkuliahan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan, apa yang Bapak sampaikan semuanya bisa kalian serap, bisa kalian pelajari lebih lagi. Terutama yang belum ada gambaran sebelumnya tentang perikanan, itu mungkin bisa membaca buku yang Bapak berikan ini tentang bahan baku hasil perikanan. Itu di situ insya Allah lengkap apa itu tentang perikanan, apa itu tentang hasil-hasil perikanan apa saja. Nah, itu bisa kalian pelajari biar lebih menambah pengetahuan kalian tentang bahan baku hasil perikanan. Oke, itu saja dari Bapak. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sekian. Kita bertemu lagi di Zoom besok jam 7:30 ya? Ya, Mas Fikri. Siap ya, Pak. Ya, Siap ya. 7:30. Allah tidak telat lagi. Semuanya kalau bisa tidak telat ya. Oke. Siap, iya Pak. Oke. Siap, Pak. Itu saja dari saya. Apabila banyak kata dari saya banyak salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mau nanya referensinya itu cukup satu atau kita ambil dari beberapa, Pak? Minimal satu. Minimal satu jurnal. Tapi kan biasanya jurnal itu cuma menjelaskan komposisinya aja misalnya. Atau dia cuma menjelaskan pemanfaatannya aja. Nah, kalian bisa cari jurnal lain. Nah, tentang biologinya seperti apa, kemudian pemanfaatannya seperti apa, seperti itu. Tidak ada batas jumlah halaman berapa, yang penting semua tercantum dari 3 aspek itu. Ya. Oke. Ya, Pak, terima kasih. Siap, iya Pak. Siap Pak. Ya, Bapak akhiri Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dan selamat beraktivitas kembali ya. Siap, Pak.